wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Pakuan serta teman-teman hadirin yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari yang cerah ini. Saya Rizka Isnaini Oktarina akan menyampaikan sebuah pidato mengenai bagaimana kita menghadapi pengaruh media sosial. Hadirin yang saya banggakan, kita ketahui bersama bahwa kita sedang hidup di era teknologi yang berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut sampai di mana teknologi melahirkan media sosial yang ditujukan untuk mempermudah interaksi bagi setiap orang. Di masa sekarang ini, tentu berbagai kalangan tidak lagi buta dengan media sosial. Siapapun dan dimanapun dapat menggunakan media sosial. Media sosial biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan kerabat atau teman jauh yang tidak memungkinkan bertemu secara fisik. Dengan adanya media sosial ini tentu mempermudah komunikasi dengan orang yang jaraknya jauh. Selain berkomunikasi dengan kerabat atau teman yang sudah kita kenal, media sosial juga menjadi jembatan untuk menemukan relasi baru. Tetapi di balik kemudahan yang diberikan, hadirin sekalian perlu ketahui bahwa media sosial juga memberikan pengaruh buruk. Banyak sekali konflik yang timbul akibat penggunaan media sosial. Media sosial sebagai jembatan interaksi bebas bagi setiap orang, bahkan dengan orang yang belum kita kenal, ternyata memicu kasus pencabulan. Di Kalimantan Utara, terjadi kasus pencabulan 12 remaja pria oleh pria penyuka sesama jenis. Ia memasukkan identitasnya sebagai perempuan di media sosial untuk berkenalan dengan para calon korbannya. Ia membujuk para calon korbannya untuk bertemu, sehingga ia bisa melancarkan aksinya tersebut. Di tempat lain di Bandung terjadi kasus pemerkosaan dan penjualan remaja putri 14 tahun. Berkenalan dengan orang asing di media sosial ternyata berakhir memilukan. Media sosial juga menjadi jembatan bagi para pelaku bullying untuk menyampaikan kebenciannya, atau biasa kita sebut sebagai kasus cyberbullying. Menurut data UNICEF, per tahun 2022, jumlah korban untuk kasus cyberbullying di Indonesia mencapai 45%. Siapapun bisa saja menjadi pelaku cyberbullying. Penyampaian kebencian atau komentar-komentar negatif di akun media sosial merupakan kasus cyberbullying yang tidak bisa kita cegah karena kebebasan berkomentar di akun media sosial seseorang. Kita tidak bisa mengatur seseorang untuk berkomentar atau tidak di akun media sosial seseorang. Banyak para korban yang mendapat perlakuan seperti ini berakhir dengan mentalnya terganggu atau bahkan memilih mengakhiri hidupnya. Nah, selain kasus-kasus pidana yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial, timbul juga sikap individualistik pada diri seseorang yang kecanduan menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial dengan rentang waktu yang cukup lama per harinya dapat mengisolasi seseorang dari kehidupan nyata. Penggunaan media sosial juga dapat menurunkan produktivitas individu. Waktu yang seharusnya dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan malah habis begitu saja karena terlalu fokus bermain-main di media sosial. Pengaruh-pengaruh negatif dari penggunaan media sosial tidak bisa dielakkan, tapi upaya yang dapat kita lakukan dalam menghadapinya yang utama adalah bijak dalam penggunaan media sosial. Hadirin sekalian, bagaimana caranya kita bijak dalam penggunaan media sosial? Yang pertama, kita bisa memulai dengan membatasi waktu penggunaan media sosial. Kita juga harus selektif berkomunikasi dengan siapa kita, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Kemudian, kita tidak mempergunakan media sosial sebagai sarana menyampaikan kebencian. Kita juga perlu memperbanyak waktu dengan keluarga atau teman sehingga hidup lebih produktif ketimbang asik di media sosial. Yang terakhir yang dapat saya sampaikan adalah mengajak hadirin sekalian untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam penggunaan media sosial. Jangan sampai kita terlena dalam dunia maya, dunia yang masih banyak abu-abu ketimbang warna di kehidupan nyata.
Gunakanlah media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyerapan ilmu yang baik, bukan sebagai pengantar kita kepada ranah kasus pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.